Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang paling berhak dipuja di antara banyaknya para pemuja dunia. Kemudian salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan atas baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa hukum Allah untuk alam semesta. Jadi dalam kesempatan kali ini, sebelum saya memberikan atau menyampaikan materi terkait dengan mata kuliah inovasi pembelajaran, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama saya Rinaldi. Saya berasal dari Pinrang, tepatnya itu di Kecamatan Tiruang. Dan saya di sini sebagai mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu submateri inovasi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran, di mana dalam strategi pembelajaran ini juga terdapat substansi pembahasan, dan yang saya akan jelaskan adalah strategi pembelajaran kontekstual dan afektif. Untuk itu, mari kita masuk kepada substansi pembahasan pertama, yaitu pembelajaran konseptual. Nah, seperti teman-teman lihat yang ada di depan layar kaca Anda, bahwa pengertian pembelajaran konseptual merupakan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata yang dihadapkan peserta didik, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, ataupun alam sekitar. Artinya, dalam pembelajaran kontekstual atau konseptual, peserta didik disuguhkan dengan praktek-praktek yang mungkin berkaitan dengan materi pembelajaran yang mereka dapatkan di sekolah atau di lingkup pendidikan sekolah itu sendiri. Jadi, pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari peserta didik itu diimplementasikan melalui pembelajaran konseptual. Ya, mungkin. Nah, selanjutnya pada poin kedua pada pembelajaran konseptual ini terdapat model pembelajaran konseptual yang terdiri dari 3 jenis atau 3 bagian, di mana model yang pertama adalah model pembelajaran langsung atau biasa dikatakan dengan sebagai suatu teknik pembelajaran atau model pembelajaran di mana peserta didik mendemonstrasikan atau melakukan sebuah keterampilan tertentu. Selanjutnya, keterampilan tersebut selangkah demi selangkah kepada sistem atau tujuan yang kita inginkan. Jadi model pembelajaran langsung ini di mana peserta didik melakukan atau mengimplementasikan suatu pembelajaran yang mereka dapatkan di sekolah secara langsung. Kemudian yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah, di mana model pembelajaran berbasis masalah ini kita sebagai pendidik menimbulkan atau memberikan sebuah kasus untuk dipecahkan secara langsung oleh peserta didik dengan mempertimbangkan atau mengimplementasikan pelajaran-pelajaran yang telah ia dapatkan sewaktu materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah model pembelajaran kooperatif. Kooperatif di sini bisa dikatakan sebagai kelompok. Artinya, peserta didik mampu menyelesaikan suatu masalah secara berkelompok, bukan hanya sebagai individu, tapi peserta didik di sini sebagai makhluk sosial yang sebagai makhluk sosial untuk melakukan suatu pekerjaan secara kolektif. Selanjutnya kita melangkah dari pembelajaran konseptual menuju ke pembelajaran afektif, di mana pembelajaran afektif itu sendiri merupakan proses pembelajaran yang mana pembelajaran untuk membentuk sikap dan perilaku peserta didik, yang kali ini ditinjau dari perspektif psikologis. Jadi bisa dipahami bahwa pembelajaran afektif merupakan
Pembelajaran yang sangat memperhatikan dari segi sikap, psikologis, dan tingkah laku peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran afektif terdapat 4 bagian atau 4 poin yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Dimanapun yang pertama adalah determin resiprokal, atau dalam hal ini manusia dalam pandangan teori pembelajaran tidak hanya sebagai reaktor terhadap stimulus lingkungan, melainkan ada saatnya manusia sebagai salah satu aktor dalam lingkungan tersebut. Kemudian poin yang kedua adalah belajar observasi, di mana dalam konsep pembelajaran observasi ini memiliki kemiripan dengan konsep pembelajaran kognitif. Individu hanya menirukan atau peserta didik hanya menirukan secara penuh akan suatu model pembelajaran, sehingga adanya modifikasi dalam proses peniruan tersebut. Kemudian regulasi diri. Artinya regulasi diri adalah bagaimana mengendalikan diri, atau di mana peserta didik dilihat dari sikap dan perilaku mereka terhadap sesama teman-teman atau lingkungan sekolah itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu agen manusia, di mana dalam hal ini manusia bisa menjadi agen di lingkungannya ketika mereka bisa memberikan pengaruh yang bermanfaat dalam lingkungan itu sendiri. Ya, mungkin seperti itulah apa yang saya sempat sampaikan terkait mata pelajaran inovasi pembelajaran pada substansi pembahasan strategi pembelajaran konseptual dan afektif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Adapun hal-hal yang mungkin masih kurang jelas bisa dikaji kembali atau diriset kembali oleh teman-teman sekalian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Semua nampak tidak mungkin hingga akhirnya selesai dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.